Hello, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang harus Anda lakukan setelah menyiapkan Realme 12X Anda. Jadi setelah mengaturnya, bagian pertama dan paling penting adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Kemungkinan besar Anda sudah melakukannya, tetapi jika belum, Anda cukup masuk ke pengaturan. Dan di pengaturan, cukup temukan Wi-Fi. Sekarang, masuk ke jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Pastikan juga Wi-Fi Anda sudah diaktifkan dan masukkan kata sandi Wi-Fi yang Anda tunggu. Tentu saja itu untuk jaringan tersebut. Setelah Anda menyimpannya dan kata sandinya benar, akan muncul tulisan terhubung. Setelah terhubung, bagian penting lainnya adalah memperbarui sistem Anda. Jadi, sangat penting untuk memperbarui sistem Anda karena Anda pasti ingin sistem tetap aman, berjalan lancar, dan memiliki fitur terbaru. Untuk memperbaruinya, buka tentang perangkat di pengaturan, klik pada Realme UI di bagian atas, dan sekarang sistem akan mulai memeriksa pembaruan. Jika ditemukan pembaruan, Anda akan melihat tombol untuk mengunduh dan memasang pembaruan tersebut. Jika tidak ada, maka akan muncul keterangan bahwa versi sudah yang terbaru. Punya saya sudah terbaru, tapi jika milik Anda belum, dan Anda mulai memperbarui, pertama-tama sistem akan mulai mengunduh, dan Anda tetap bisa menggunakan ponsel Anda sementara itu. Namun nanti Anda akan diminta untuk merestart ponsel Anda. Dan setelah itu, Anda hanya perlu berhenti menggunakan ponsel Anda sebentar. Prosesnya tidak akan terlalu lama, tapi mungkin sedikit lebih lama dari restart biasanya. Dan setelah itu, Anda siap berangkat. Sekarang mari masuk ke akun Google jika Anda belum melakukannya. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke penggunaan akun di pengaturan. Dan di mana Anda tidak memiliki akun Google yang tercantum di sini, klik tambahkan akun. Sekarang klik Google. Dan jika Anda belum memiliki akun Google apapun, Anda dapat membuat akun dengan tombol buat akun. Tapi saya sudah memilikinya, jadi saya akan masuk ke akun tersebut. Anda hanya perlu memasukkan email atau nomor telepon yang terhubung dengan akun Google Anda. Aplikasinya crash karena kemungkinan aplikasi Google sedang diperbarui sekarang karena saya baru saja terhubung ke jaringan dan prosesnya baru saja dimulai. Jadi saya bisa lihat sepertinya memang sedang diperbarui, jadi saya harus menunggu sebentar. Saya akan menutup semua aplikasi yang telah saya buka dan mari kembali ke pengaturan. Dan mari kita masuk ke penggunaan akun, tambahkan akun Google. Dan sedang dimuat, jadi mari kita tunggu saja. Oke, jadi saya pikir sekarang sudah diperbarui, jadi saya bisa memasukkan email saya. Lalu klik berikutnya dan masukkan kata sandi yang akan saya lakukan di luar kamera. Sekarang pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Dan saya yang akan menggunakannya, jadi saya akan biarkan saja seperti ini. Jika Anda memilih bahwa anak Anda yang akan menggunakannya, maka langkah-langkah selanjutnya mungkin sedikit berbeda, jadi pastikan untuk mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar. Kemudian Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google Play, dan kebijakan privasi. Tanpa itu, Anda tidak bisa melanjutkan untuk menambahkan akun. Anda juga bisa mengklik tautan biru untuk benar-benar membaca persyaratan tersebut. Dan saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya. Lalu, Anda akan ditanya, apakah ingin mencadangkan data perangkat Anda? Dan jika Anda tidak ingin kehilangan data perangkat Anda jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda seperti hilang, dicuri, atau rusak, maka sebaiknya opsi ini tetap diaktifkan agar Anda tidak kehilangan data Anda. Sekarang, karena kita sudah masuk ke akun Google, kita bisa melanjutkan dengan memperbarui aplikasi-aplikasi di ponsel agar tetap aman, berjalan lancar, dan memiliki fitur terbaru, sama seperti perangkat lunak di ponsel kita. Namun, beberapa aplikasi mungkin tidak akan berfungsi tanpa pembaruan, jadi mari kita buka Play Store tempat asal aplikasi-aplikasi tersebut. Dan di sini, saya akan melewati aplikasi tambahan. Lalu saya ditanya ingin menggunakan apa untuk memverifikasi pembelian saya. Anda bisa menggunakan kata sandi atau biometrik. Saya belum mengatur biometrik saya saat ini. Nanti saya akan tunjukkan cara melakukannya.
Jadi saya akan memilih kata sandi dan memasukkannya di luar kamera. Oke, dan sekarang karena saya sudah masuk, saya bisa klik ikon profil di pojok kanan atas lalu klik aplikasi Endgame saya. Lalu pergi ke pembaruan dan di sini saya akan klik perbarui semua. Ada cukup banyak aplikasi di sini dan beberapa di antaranya nanti akan kita lihat sebenarnya tidak terlalu penting dan akan kita hapus. Tapi supaya semuanya lebih cepat, saya akan memperbarui semuanya dan nanti saya akan lanjut ke proses menghapus aplikasi-aplikasi tersebut. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan dan atur kunci layar serta biometrik kita, seperti yang sudah saya janjikan. Anda bisa langsung pergi ke bagian keamanan dan privasi, lalu masuk ke buka kunci perangkat. Di sini jika kunci layar Anda tertulis tidak ada atau usap, saya sangat menyarankan untuk segera mengaturnya. Tapi sebelum kita melakukannya, Anda bisa memilih untuk mengatur PIN, yaitu kata sandi berupa angka, password yang berupa alfanumerik atau pola, yaitu dengan menghubungkan 9 titik sesuai pola pilihan Anda, di mana Anda harus menghubungkan setidaknya 4 titik. Tentu saja, Anda bisa menghubungkan lebih banyak titik, dan polanya bisa dibuat cukup rumit sehingga lebih sulit ditebak. Tapi, Anda harus memastikan bahwa itu sesuatu yang bisa Anda ingat, karena jika Anda lupa PIN, pola, atau kata sandi Anda, maka akan sangat sulit untuk memulihkannya nanti karena Anda harus menghapus semua yang ada di ponsel Anda. Jadi apapun yang belum dicadangkan pasti akan hilang. Jadi menurut saya tetap layak untuk memiliki kunci layar agar tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengakses data pribadi Anda. Tapi pastikan untuk tidak kehilangan kata sandi Anda. Dan di sini Anda mari pilih, saya akan memilih pola. Lalu setelah 5 detik, di mana pemberitahuan yang saya bicarakan tadi muncul, saya bisa klik lanjutkan dan masukkan pola kunci layar saya, lalu masukkan lagi untuk konfirmasi. Dan saya bisa mengaktifkan kunci sidik jari. Tapi saya akan klik batal karena saya akan melakukannya sendiri. Jadi mari kita kembali dan di sini pada bagian buka kunci wajah dan sidik jari, Anda bisa memilih wajah dan sidik jari. Saya akan mengatur sidik jari dulu karena untuk wajah saya perlu menjelaskan beberapa hal. Jadi mari kita atur sidik jari dulu. Cukup klik setuju. Ini cukup aman dan juga sangat praktis. Anda hanya perlu meletakkan jari Anda di sensor yang berada di tombol daya di sisi kanan. Angkat, lalu tempelkan lagi dan ulangi beberapa kali. Ingat untuk menggerakkan jari Anda di setiap pemindaian agar seluruh area sidik jari Anda terdeteksi. Sekarang klik selesai. Lalu, saya akan batalkan buka kunci wajah karena saya ingin membahasnya. Jadi, ini hanya mengandalkan kamera di ponsel ini. Ada ponsel di pasaran yang menggunakan sensor IR seperti iPhone. Tapi ponsel ini, hanya mengandalkan kamera, jadi keamanannya kurang. Dan fitur buka kunci wajah, karena hanya mengandalkan kamera depan, bisa dibuka dengan foto Anda, atau oleh seseorang yang wajahnya mirip dengan Anda. Jadi saya sangat tidak merekomendasikannya dan Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri. Tapi kalau memang Anda benar-benar membutuhkannya, saya akan tunjukkan cara mengaturnya. Jadi cukup klik pada wajah, klik setuju, lalu masukkan pola, PIN, atau kata sandi Anda. Klik lanjutkan. Kemudian posisikan wajah Anda di dalam bingkai dan tunggu. Sekarang sudah selesai. Dan setelah saya mengunci ponsel, saya bisa membukanya dengan 3 metode ini. Untuk sidik jari, Anda hanya perlu mengetuk sensor sidik jari. Anda bahkan tidak perlu menekannya. Untuk membuka kunci dengan pola, PIN, atau kata sandi, klik tombolnya, geser ke atas dan polanya. Untuk membuka kunci dengan wajah, klik tombolnya, lihat ke ponsel Anda dan ponsel akan terbuka lalu Anda bisa menggeser ke atas. Sekarang Anda mungkin memperhatikan bahwa wallpaper saya berubah setiap kali saya mengunci ponsel dan saya sebenarnya tidak terlalu suka fitur itu. Saya tahu ada beberapa orang yang ingin membiarkannya, tapi saya percaya kebanyakan dari mereka sebenarnya lebih suka memiliki wallpaper yang statis. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Dan jika Anda ingin menonaktifkan fitur itu, masuk ke layar utama dan layar kunci saya rasa. Lalu di layar kunci, cari wallpaper carousel.
Klik aktifkan, lalu nonaktifkan tampilkan wallpaper carousel. Anda juga bisa menonaktifkannya dan menonaktifkan fitur itu juga. Sekarang, karena sudah dinonaktifkan, Anda bisa melihat bahwa wallpaper layar kunci saya persis sama dengan wallpaper layar utama saya. Tapi kita bisa menyesuaikannya. Berbicara tentang kustomisasi, sebagai wallpaper, Anda bisa mengatur, foto yang sudah Anda pindahkan dari perangkat sebelumnya, foto yang Anda ambil sekarang, atau sesuatu yang Anda unduh dari internet. Dan saya akan mengambil foto sekarang, karena saya rasa saya tidak punya foto apapun di galeri saya. Dan setelah fotonya diambil, kita bisa masuk ke pengaturan. Di pengaturan masuk ke bagian wallpaper dan gaya. Sekarang masuk ke wallpaper. Dan di sini ada beberapa wallpaper statis yang disediakan oleh Realme, tapi menurut saya yang terbaik adalah wallpaper pribadi Anda sendiri, jadi saya akan masuk ke album, lalu setuju dan lanjutkan, dan pilih foto yang ingin Anda jadikan wallpaper. Lalu Anda bisa menyesuaikannya dengan memperbesar atau memperkecil, dan Anda bisa memilih apakah ingin menerapkannya di layar kunci, layar utama, atau kedua layar. Saya akan menerapkannya hanya di layar kunci. Lalu saya akan klik bukan sekarang, karena jika saya klik terapkan sekarang, itu akan mengaktifkan wallpaper carousel lagi yang tidak saya suka. Jadi sekarang Anda bisa melihat wallpaper saya sudah berubah dan seperti yang Anda lihat, ada beberapa notifikasi yang mungkin agak mengganggu. Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita lihat aplikasi-aplikasi yang juga mungkin agak mengganggu. Di sini Anda bisa melihat ada beberapa aplikasi yang sebenarnya tidak penting. Dan jika Anda ingin memainkan beberapa di antaranya, Anda bisa membiarkannya, tapi saya sangat meragukannya. Anda cukup tekan dan tahan pada aplikasi tersebut lalu hapus instalasinya. Dan itulah yang akan saya lakukan sebagai hal pertama setelah mengatur bagian paling penting seperti Wi-Fi atau pengaturan awal. Jadi saya juga bisa saya kira saya bisa memilih beberapa sekaligus, tapi ternyata saya harus menghapus instalasi satu persatu. Dan sekarang Anda bisa lihat bahwa aplikasi-aplikasi dari folder ini sudah dihapus instalasinya. Anda juga bisa menemukan lebih banyak aplikasi di sini. Salah satu aplikasi yang akan saya hapus pertama kali, dan saya tidak merekomendasikannya kepada siapapun, adalah yang satu ini. Hapus instalasinya secepat mungkin. Yang lainnya tergantung pada preferensi Anda. Spotify juga bisa dibiarkan atau dihapus instalasinya, tergantung pada pilihan Anda. LinkedIn juga demikian. Miravia, saya tidak tahu itu apa, tapi saya rasa Anda bisa membiarkannya atau menghapus instalasinya juga. Ya, ada opsi untuk menghapus instalasi, jadi Anda bisa menghapusnya. Netflix, TikTok, Amazon, atau Facebook juga tergantung pada preferensi Anda. Lalu Anda bisa melihat ada tools dan featured, dan apa yang saya suka lakukan agar layar utama saya tidak terlalu berantakan, saya suka memindahkan dua aplikasi dari folder featured ke tools, sehingga saya hanya menggunakan satu folder saja, supaya tidak ada folder yang tidak perlu hanya untuk dua item. Anda juga bisa menghapus widget itu. Saya rasa Anda tidak benar-benar membutuhkan widget TikTok di layar utama Anda. Tapi ingat semuanya tergantung pada preferensi Anda. Karena kita sudah mengaturnya, mari kita geser ke atas dan pastikan tidak ada bloatware di sini, tapi saya rasa memang tidak ada. Tentu saja, seperti beberapa aplikasi AliExpress atau Blockblast atau Booking.com, jika Anda tidak menggunakannya, Anda bisa menghapusnya. Tapi Blockblast itu hanya sebuah game, jadi saya rasa saya tidak membutuhkannya. Dan mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengatur Google Pay yang digunakan oleh kebanyakan orang yang saya kenal. Dan ini memungkinkan Anda menggunakan ponsel Anda untuk membayar di toko dengan tap to pay, yaitu dengan mengetukkan ponsel ke pembaca dan melakukan pembayaran nirsentuh setelah mengaturnya dengan bank Anda dengan menambahkan kartu debit atau kredit ke dalam ponsel. Dan tentu saja ini cukup aman karena diverifikasi dan diotorisasi oleh bank Anda. Jadi mari kita cari wallet atau lebih tepatnya Google Wallet. Dan sebenarnya saya sudah menginstalnya. Saya kira saya perlu menginstalnya, tapi karena sudah terpasang, saya bisa langsung membukanya. Lalu tunggu sebentar, aplikasi akan langsung masuk.
Dan sekarang saya bisa klik tambahkan ke wallet. Jadi mari kita lihat wallet, tambahkan ke wallet dan kartu pembayaran. Sekarang Anda bisa memindai kartu pembayaran dengan kamera atau memasukkan detailnya secara manual. Ya, ternyata aplikasi meminta saya untuk memasukkannya secara manual, jadi saya bisa melakukannya. Lalu klik simpan dan lanjutkan, dan verifikasi dengan bank Anda melalui pesan, panggilan telepon, atau aplikasi bank. Setelah itu selesai, fitur tersebut akan langsung tersedia. Jadi setiap kali ponsel Anda tidak terkunci, Anda bisa mengusap layar ke bawah dari bagian atas, usap lagi ke bawah, dan temukan tombol wallet. Setelah Anda klik, wallet akan terbuka, dan sekarang Anda bisa menempelkan ponsel ke mesin pembaca untuk membayar. Sekarang mari kita juga masuk ke pengaturan. Dalam pengaturan, kita mungkin menemukan beberapa hal, meskipun saya pikir saya perlu menemukannya di sini. Baiklah, mari kita lakukan hal ini dengan cepat dan efisien. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Baiklah, kita lanjut ke baterainya. Pada baterai, pastikan Anda mengaktifkan pengisian daya pintar. Fitur ini sangat bagus karena dapat memperlambat penuaan baterai Anda dan memperpanjang masa pakainya dengan cara mempelajari kebiasaan pengisian daya Anda lalu menyesuaikan pola pengisian dayanya. Jadi misalnya, jika Anda mengisi daya ponsel saat akan tidur, maka pada awalnya ponsel akan mengisi daya hingga 80% saja. Kemudian pengisian daya akan dijeda dan dilanjutkan sekitar 1 jam sebelum Anda diperkirakan bangun, lalu mengisi daya secara perlahan hingga 100% tepat sebelum Anda diperkirakan mencabut ponsel, sehingga ponsel tidak kelebihan daya semalaman. Dan sekarang, mari kita lanjut ke hal terakhir, yaitu menggeser ke atas dari bagian atas layar dan menemukan selesaikan penyiapan perangkat Anda. Sekarang klik mulai. Kemudian Anda dapat terhubung ke jaringan seluler dengan memasukkan kartu SIM ke ponsel Anda. Sebenarnya letaknya di bagian atas. Anda hanya perlu memasukkan pin, jarum, atau alat pencabut kartu SIM ke lubang tersebut dan masukkan kartu SIM jika Anda belum melakukannya dan prosesnya akan selesai. Tutup remaja saat Anda tidak harus melakukannya. Anda bisa menggunakan ponsel tanpa kartu SIM, tetapi sebaiknya sudah memasangnya sejak awal agar kita bisa menerima panggilan, pesan, dan semua data seluler sejak pertama kali menggunakan ponsel. Saya matiin melewatinya. Dan sekarang Anda bisa menyalin aplikasi dan data dari perangkat sebelumnya. Dan sebelum Anda mengklik selesai menyalin, pastikan Anda benar-benar tidak ingin menyalin. Karena jika Anda mengklik selesai menyalin sekarang, Anda tidak akan bisa melakukannya nanti melalui metode bawaan. Tentu saja, Anda bisa melakukannya dengan aplikasi pihak ketiga, tapi yang terbaik adalah melakukannya melalui metode bawaan, jadi saya sangat menyarankan untuk melakukannya sekarang jika Anda ingin menyalin data Anda, karena nanti opsi itu tidak akan tersedia. Saya akan mengklik selesai menyalin karena saya memang tidak punya apapun untuk disalin, tapi kalau saya punya, mungkin saya akan melakukannya. Lalu saya akan mengklik berikutnya dan memilih browser default saya. Saya rasa pertanyaan itu hanya ditanyakan di luar Uni Eropa, tapi saya sendiri kurang yakin. Dan jika Anda tidak tahu harus memilih yang mana, saya akan memberikan rekomendasi saya. Jadi saya merekomendasikan Brave, Chrome, Firefox, dan Opera. Selain itu saya malah tidak suka yang lainnya. Chrome menurut saya adalah yang paling dasar. Dan untuk mesin pencari, saya hanya merekomendasikan Google, tapi tentu saja semua itu terserah Anda. Lalu saya akan klik lanjutkan supaya saya tidak terganggu dan bisa menyelesaikan pengaturan nanti. Dan di sini ditanyakan apakah Anda ingin mengakses Google Assistant dengan Hey Google. Fitur ini memungkinkan Anda membuka Google Assistant tanpa tangan hanya dengan mengucapkan Hey Google dengan suara keras. Dan saya mau, jadi saya akan klik saya setuju.
Jika Anda juga setuju dengan itu, maka setelah mengklik "Saya setuju" di layar kedua, ada kemungkinan Anda akan diminta untuk mengucapkan 4 frasa dengan suara keras. Kemungkinan besar jika Anda belum mengatur voice match di perangkat sebelumnya yang terdaftar dengan akun Google. Tapi saya sudah melakukannya, jadi saya tidak akan diminta untuk itu. Lalu saya juga ditanya apakah ingin mengakses asisten tanpa membuka kunci perangkat, dan saya akan lewati karena saya hanya ingin menggunakan Google Assistant saat perangkat saya sudah terbuka. Sekarang saya ditanya tentang Google Pay, tapi saya sudah menjelaskannya sebelumnya. Dan sekarang ada beberapa hal lain yang bisa Anda ubah. Saya akan klik tidak, terima kasih. Dan sekarang semuanya sudah selesai. Silakan gunakan ponsel Anda sekarang. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.